Hari ini kita akan belajar tentang PHP dan MySQL. Apa itu PHP dan apa itu MySQL? Langsung saja kita melihat beberapa penjelasan di slide ini. PHP adalah personal homepage. Saat ini PHP juga disebut dengan PHP Hypertext Preprocessor. Bahasa pemrograman yang diproses di sisi server atau yang disebut dengan server side. Menghubungkan situs web dengan database, misalnya MySQL. Menghasilkan konten web dinamis berdasarkan data pengguna. MySQL yaitu bahasa pemrograman untuk membantu dalam pengolahan database. Biasa kita sebut dengan DBMS. Digunakan untuk menyimpan data yang biasanya saling terhubung yang kita sebut dengan RDMS. Sintak penggunaan MySQL yaitu ada 5, create, select, insert, update, dan delete. Istilah di atas biasa disebut dengan CRUD, yaitu singkatan dari create, read, update, dan delete. Syarat harus mengerti basis data sebelum menggunakan PHP dan MySQL. Di sini teman coding tidak usah khawatir, nanti kita bahas juga tentang basis data, tetapi langsung di prakteknya. Mengenal MySQL. MySQL adalah MySQL Improved. MySQL merupakan MySQL yang ditingkatkan performanya dari versi lama MySQL untuk web. MySQL merupakan jembatan dari PHP ke database. Untuk saat ini, MySQL untuk web tidak digunakan lagi pada saat ini. Menggabungkan PHP dan MySQL. Pertama, kita memerlukan koneksi dengan cara membuat MySQL garis bawah connect dalam kurung menyebutkan server name, user root, kemudian password root, dan database name. Untuk create, read, update, dan delete itu semuanya sama dengan cara menuliskan MySQL garis bawah query, kemudian dalam kurung menyebutkan nama koneksinya, koma, menuliskan sintak, yaitu sintaknya insert, select, update, dan delete. Untuk tipe array, saya sebut aja array, karena yaitu dengan cara menggunakan MySQL garis bawah fetch, garis bawah assoc, yaitu koneksi dan select. Ini untuk menampung hasil dari sintak select ke dalam MySQL fetch assoc yang nantinya pengguna dapat menampilkan satu data yang dihasilkan dari select statement tersebut. Saya tuliskan array digunakan hanya jika pembacaan data table lebih dari satu record. Root folder, localhost, garis miring sim, garis miring, itu biasa kita sebut root. Kemudian folder-foldernya, yaitu semisal folder 1, folder 2, dan folder 3, dan seterusnya. Cara mengaksesnya yaitu localhost, garis miring sim, garis miring folder 1, atau folder 2, ataupun folder 3. Sehingga kalau mengakses file yang ada di dalam folder, tinggal memberikan garis miring nama file tersebut. Root folder di web. Root biasa kita tulis dengan titik garis miring. Jadi untuk nama localhost garis miring sim, cukup kita menuliskan titik garis miring. Jika kita mau mengakses folder dan file yang ada di dalam folder, cukup dengan menuliskan titik garis miring, nama folder, garis miring, nama filenya. Semisal file 1 ya kita tulis titik garis miring folder 1 dan garis miring nama filenya yaitu file 1 PHP. Root folder, pindah folder. Semisal kita punya alamat http garis miring 2 kali localhost garis miring
satu kali SIM garis miring indeks PHP, maka pembacaannya yaitu titik garis miring root, kemudian menyebutkan nama filenya, yaitu indeks PHP. Jika suatu alamat aktif, semisal localhost, garis miring SIM, garis miring folder 2, garis miring data 1 titik PHP, untuk mengganti alamat, mengakses alamat folder 1, yaitu dengan cara header dalam kurung string location sama dengan titik 2, itu artinya mundur satu folder. Kemudian baru kita menyebutkan folder yang akan kita tuju. Di sini kita akan menuju ke folder 1 garis miring file 1 titik php. Kemudian kita akan menulis atau membuat database, create database, membuat database SIM, yaitu create database dbSIM, kemudian membuat tabel mahasiswa yang berisi ID, nama, alamat, dan tanggal daftar. ID bertipe integer, primary key, not null, dan auto increment. Nama tipenya varchar dengan panjang 20 dan not null. Alamat varchar 50, not null, dan tanggal daftar bertipe date dan not null. Bagaimana cara pembuatan database SIM dan membuat tabel mahasiswa? Di sini teman-teman bisa bebas, bisa menggunakan XAMPP atau yang lain. Tapi pada pembelajaran ini saya akan menggunakan Laragon. Coding tidak memakai Laragon, bisa memakai yang lain, semisal XAMPP. Tapi di sini saya akan menggunakan Laragon. Pertama, aktifkan dulu Laragonnya dengan mengklik tombol Start All. Kemudian kita membuka PHP My Admin. Setelah PHP Admin terbuka, klik di sini, klik New. Kemudian kita ketik dbSIM. Kemudian kita klik create. Oke. Kemudian kita menuju ke dbSIM. Kita klik dbSIM. Kemudian kita akan membuat tabel mahasiswa. Mahasiswa. Inisial kolom kita pertama diberi 4. Kita klik create. Kemudian di sini kita ketik ID dengan tipe integer. Kemudian di sini kita klik, di sini ada auto increment. Kemudian indeksnya otomatis terpilih primary. Kemudian yang kedua kita akan membuat nama, tipenya tadi varchar, panjang kita tulis 20. Kemudian yang berikutnya yaitu alamat dengan tipe varchar dengan panjang kita buat 50. Kemudian berikutnya itu tanggal daftar, tipenya date. Selesai membuat ini, kita langsung tekan save. Oh, ini ada error ya. Oke, kita matikan not-null-nya ini. Dan kita ulangi save. Oke, berhasil ya. Ini adalah hasil dari kita membuat tabel mahasiswa yang berisi ID dengan primary key dan auto increment, nama tipe string dengan panjang 20, alamat bertipe varchar atau string panjang 50, dan tanggal daftar dengan tipe date. Kemudian di sini kita langsung tekan browse. Ini masih kosong ya karena belum terisi.
Cara mengisinya kita tekan select. Semisal kita akan mengisi tabel mahasiswa yaitu dengan cara insert into tabel mahasiswa dengan nilai nama, semisal kita kasih Andi, kemudian alamat kita ketik Surabaya, dan tanggal daftar dalam bentuk string di dalam PHP dengan cara menuliskan tahunnya dulu, kemudian diikut ke bulan dan tanggal itu kurung. Dan coba ya kita jalankan. Nah, di sini ada keterangan kolom count does not match with value. Kenapa? Karena di sini kita belum menuliskan ID-nya. ID tadi bersifat primary key dan auto increment. Jadi di sini kita perlu menuliskan nama-nama field yang akan kita insertkan nilainya tadi, yaitu nama dan alamat dan tanggal daftar. Oke, kita jalankan lagi. Ya, berhasil. Kalau kita mau lihat isinya, yaitu dengan cara select bintang from mahasiswa where 1. Where 1 itu sama dengan kondisi yang diabaikan. Atau kita delete ini, kita delete. Kalau kita tekan go, ya, ID otomatis tertulis atau terbuat dengan nilai 1 karena tipenya auto increment. Kita edit lagi. Kalau semisal kita kasih where 1, kita ketik go, ya tampilnya sama ya. Dengan kata lain, where 1 ini tidak memperdulikan kondisi pada saat ini. Demikian tadi penjelasan singkat tentang PHP dan MySQL serta cara pembuatan database DBSIM dan tabel mahasiswa. Terima kasih. Saya berharap teman coding dapat mengerti penjelasan singkat tentang PHP dan MySQL serta cara pembuatan database DBSIM dan tabel mahasiswa. Terima kasih.